Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pas Parten, teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami ingin memaparkan mata kuliah manajemen risiko pada bab Liability and Liquidity Management. Next. Kami dari kelompok 3 terdiri dari Della Julian Anggreni Kusuma dengan NIM 2020 12 11 051, Niko Milala dengan NIM 2020 12 11 052, Manik 2020 12 11 061, dan saya sendiri Daniela Quintana Anastasia dengan NIM 2020 12 11 063. Next. Yang pertama akan dijelaskan tentunya dari introduction atau perkenalan. Next. Yang pertama akan dibahas yaitu perkenalan lembaga penyimpanan serta perusahaan asuransi jiwa sangat rentan terhadap risiko likuiditas. Ciri penting dari risiko ini adalah bahwa aset laporan keuangan relatif tidak liquid ketika klaim liquid tiba-tiba ditarik atau tidak diperpanjang. Kasus klasiknya adalah Bank Ran, di mana deposan meminta uang tunai saat mereka menarik klaim mereka dari bank dan bank tidak dapat memenuhi tuntutan tersebut karena sifat asetnya yang relatif tidak liquid. Misalnya, bank dapat memiliki portofolio besar pinjaman usaha kecil atau real estate yang tidak dapat dipasarkan. Next, untuk mengurangi risiko krisis likuiditas, laporan keuangan dapat melindungi neraca mereka dari risiko likuiditas dengan mengelola posisi aset liquid mereka secara efisien atau mengelola struktur liabilitas portofolio mereka. Pada kenyataannya, seorang manajer FI dapat mengoptimalkan struktur liquid aset dan liabilitas untuk melindungi FI dari risiko likuiditas. Pada bab ini juga akan dibahas berbagai aset liquid dan liabilitas yang mungkin digunakan oleh laporan keuangan dan trade-off pengembalian risiko di seluruh aset. Selain memastikan bahwa laporan keuangan dapat memenuhi penarikan kewajiban yang diharapkan dan tidak diharapkan, terdapat dua motif tambahan untuk memegang aset liquid, yaitu implementasi kebijakan moneter dan alasan perpajakan. Pada bab ini akan diakhiri dengan melihat isu-isu spesifik yang terkait dengan manajemen risiko liabilitas dan likuiditas di lembaga penyimpanan, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Next. Yang pertama yaitu liquid asset management. Aset liquid dapat diubah menjadi uang tunai dengan cepat dan dengan biaya transaksi rendah dengan sedikit atau tanpa kehilangan nilai pokok. Secara khusus, aset liquid diperdagangkan di pasar aktif, sehingga bahkan transaksi besar dalam aset tersebut tidak menggerakkan harga pasar atau menggerakkannya sangat sedikit. Contoh aset liquid yang bagus adalah T-bills, T-notes, dan T-bonds yang baru diterbitkan. Aset liquid utama tentu saja adalah uang tunai. Meskipun jelas bahwa risiko likuiditas LK dapat dikurangi dengan memegang aset dalam jumlah besar seperti uang tunai, T-bills, dan T-bonds. LK biasanya menghadapi penalti pengembalian atau pendapatan bunga karena melakukan hal ini. Karena likuiditas yang tinggi dan risiko gagal bayar yang rendah, aset semacam itu seringkali menghasilkan pengembalian rendah yang mencerminkan sifat dasarnya yang bebas risiko.
Sebaliknya, aset non-liquid seringkali harus menjanjikan pengembalian tambahan atau premi risiko likuiditas untuk mengkompensasi LK atas kurangnya daya jual dan seringkali risiko gagal bayar instrumen yang lebih besar. Next. Memegang aset liquid dalam jumlah yang relatif kecil membuat FI menghadapi risiko likuiditas yang meningkat dan pada akhirnya risiko pelarian. Ketidaklikuiditan yang berlebihan dapat mengakibatkan ketidakmampuan LK untuk memenuhi pembayaran yang diwajibkan atas klaim kewajiban dan yang paling parah, kebangkrutan. Bahkan dapat menyebabkan efek menular yang berdampak negatif terhadap FI lainnya. Akibatnya, regulator sering memberlakukan persyaratan cadangan aset liquid minimum pada LK. Secara umum, persyaratan ini berbeda sifat dan cakupannya untuk berbagai LK dan bahkan menurut negara. Persyaratannya bergantung pada eksposur risiko likuiditas yang dirasakan untuk jenis FI dan tujuan peraturan lainnya yang terkait dengan persyaratan aset liquid minimum. Lebih jauh, regulator sering menetapkan persyaratan minimum aset liquid untuk setidaknya dua alasan lain sekedar memastikan bahwa LK dapat memenuhi penarikan kewajiban yang diharapkan dan tidak terduga. Dua alasan lainnya adalah implementasi kebijakan moneter dan perpajakan. Next. Selanjutnya, Monetary Policy Implementation Reasons atau alasan implementasi kebijakan moneter. Next. Banyak negara menetapkan persyaratan cadangan aset liquid minimum untuk memperkuat kebijakan moneter mereka. Secara khusus, menetapkan rasio minimum aset cadangan liquid terhadap simpanan membatasi kemampuan lembaga penyimpanan untuk memperluas pinjaman dan meningkatkan kemampuan bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar. Next. Penurunan rasio persyaratan cadangan berarti bahwa lembaga penyimpanan dapat memiliki lebih sedikit cadangan atau uang tunai ditambah cadangan deposito di Fed terhadap rekening transaksi mereka atau deposito. Pada akibatnya, mereka dapat meminjamkan presentasi yang lebih besar dari simpanan mereka, sehingga meningkatkan ketersediaan kredit dalam perekonomian. Ketika pinjaman baru dikeluarkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran konsumsi dan investasi, sebagian dari dana ini akan dikembalikan kepada lembaga penyimpanan sebagai simpanan baru oleh mereka yang menerimanya sebagai imbalan untuk memasok barang konsumsi dan investasi kepada peminjam DI. Pada gilirannya, setelah dikurangi GWM yang sesuai, simpanan baru ini dapat digunakan lembaga penyimpanan untuk membuat pinjaman tambahan dan seterusnya. Proses ini berlanjut sampai simpanan DI tumbuh cukup besar sehingga DI bersedia menyimpannya saat saldo cadangan pada rasio cadangan baru yang lebih rendah. Dengan demikian, penurunan GWM akan menimbulkan efek pegada atau multiplier effect terhadap penawaran DPK dan juga jumlah uang beredar. Next. Sebaliknya, peningkatan rasio persyaratan cadangan berarti DI harus menyimpan lebih baik cadangan terhadap rekening transaksi atau deposito di neraca mereka. Terhadap rekening hanya dapat meminjamkan persentase yang lebih kecil dari simpanan mereka daripada sebelumnya, sehingga mengurangi ketersediaan kredit dan pinjaman. Dan pada akhirnya, menyebabkan kontraksi ganda dalam simpanan dan penurunan jumlah uang beredar. Dalam konteks ini, mencaratkan lembaga penyimpanan untuk mempertahankan rasio minimum aset liquid terhadap simpanan memungkinkan bank sentral untuk mendapatkan kontrol yang lebih besar atas pertumbuhan simpanan dan dengan demikian atas jumlah uang beredar. Yang dimana simpanan bank merupakan bagian yang sangat signifikan. Next.
Selanjutnya yaitu taxation reason atau alasan perpajakan. Alasan lain untuk persyaratan minimum kepemilikan aset likuid DI adalah untuk memaksa DI berinvestasi pada klaim keuangan pemerintah daripada klaim keuangan sektor swasta. Yang artinya, persyaratan cadangan minimum aset likuid adalah cara tidak langsung bagi pemerintah untuk menaikkan pajak tambahan dari DI. Meskipun cadangan ini bukan pajak resmi dari pemerintah, pemerintah meminta DI menyimpan uang tunai di lemari besi atau cadangan uang tunai di bank sentral ketika hanya ada sedikit kompensasi tingkat bunga yang dibayarkan. Mencaratkan DI juga untuk mentransfer sumber daya ke bank sentral. Faktanya, profitabilitas banyak bank sentral bergantung pada ukuran bank sentral persyaratan cadangan pajak, yang dapat dipandang sebagai pungutan yang setara dengan DI di bawah yurisdiksi mereka. Efek pajak atau biaya dari persyaratan cadangan bunga rendah meningkat jika inflasi mengikis nilai daya beli dari saldo tersebut. Next. Next. Selanjutnya ada composition of the liquid asset portfolio atau komposisi portofolio aset cair. Next. Komposisi portofolio aset likuid FI, terutama kas dan sekuritas pemerintah, sebagian ditentukan oleh pertimbangan pendapatan dan sebagian oleh jenis persyaratan cadangan aset likuid minimum yang diberlakukan oleh bank sentral. Di banyak negara seperti Inggris Raya, rasio cadangan secara historis dipaksakan untuk mencakup baik kas maupun sekuritas pemerintah likuid seperti T-bills. Jadi 20% aset likuid rasio cadangan wajib membutuhkan DI untuk memegang $1 uang tunai ditambah sekuritas pemerintah untuk setiap $5 aset. Lalu banyak negara juga di bagian Amerika Serikat memperlakukan rasio aset likuid pada perusahaan asuransi jiwa yang mensyaratkan minimum kas dan sekuritas pemerintah dalam neraca mereka. Sebaliknya, persyaratan aset likuid minimum pada DI di Amerika Serikat berbasis uang tunai dan tidak termasuk sekuritas pemerintah, yang akibatnya sekuritas pemerintah menjadi kurang bermanfaat karena tidak dihitung sebagai bagian dari cadangan yang dipegang oleh DI dan pada saat yang sama menghasilkan imbal hasil yang dijanjikan lebih rendah daripada peminjaman. Namun demikian, banyak DI melihat kepemilikan sekuritas pemerintah sebagai hal yang bermanfaat, sekunder atau cadangan penyangga fungsi. Pada saat krisis likuiditas, ketika terjadi pengurusan cadangan kas yang signifikan. Sekuritas ini dapat diubah menjadi uang tunai dengan cepat dan dengan sedikit kehilangan nilai pokok karena sifat pasar yang ada dalam di mana aset ini diperdagangkan. Next. Selanjutnya, return risk trade-off for liquid asset atau perdagangan return risiko untuk aset cair. Next. Dalam mengoptimalkan kepemilikannya atas aset likuid, LK harus memperdagangkan manfaat kedekatan tunai dengan pengembalian yang lebih rendah. Selain itu, pilihan manajer FI adalah salah satunya optimasi terbatas dalam arti bahwa persyaratan cadangan aset likuid yang diberlakukan oleh regulator yang menetapkan batas minimum pada tingkat di mana aset cadangan likuid dapat jatuh di neraca.
Lalu ada masalah juga di mana manajemen cadangan aset likuid untuk lembaga penyimpanan Amerika Serikat. Pada bagian masalah manajemen cadangan aset likuid ini, mengkaji terkait trade-off risiko pengembalian dalam menjalankan posisi aset likuid dan kendala yang dikenakan pada posisi ini. Disajikan juga contoh rinci manajemen likuiditas US di bawah persyaratan cadangan minimum saat ini yang diberlakukan oleh The Fed. Namun, banyak masalah yang trade-off dapat dengan mudah digeneralisasikan ke FI manapun yang menghadapi risiko penarikan liabilitas dalam kondisi di mana regulator memperlakukan rasio persyaratan cadangan aset likuid minimum. Isu-isu yang terlibat dalam pengelolaan portofolio aset likuid yang optimal diilustrasikan oleh masalah yang dihadapi oleh manajer meja uang yang bertanggung jawab atas posisi cadangan di Amerika Serikat. Dalam konteks peraturan US, DI, kami berkonsentrasi pada pengelolaan DI di atas dirinya cadangan kas. Didefinisikan sebagai vault cash, mata uang, dan koin yang digunakan untuk memenuhi penarikan deposan dan setoran uang tunai yang dipegang oleh DI di Federal Reserve mulai Agustus 2015. Sesuai dengan peraturan D Undang-Undang Federal Reserve tahun 1913, lembaga penyimpanan di Amerika Serikat diwajibkan untuk menyimpan cadangan kas minimum target sebanyak jumlah yang tersedia. Lalu ada rekening transaksi termasuk semua simpanan di mana pemegang akun dapat melakukan penarikan dengan instrumen yang dapat dinegosiasikan atau dipindah tangankan dan dapat melakukan lebih dari 3 bulanan telepon atau transfer dana praotorisasi untuk tujuan melakukan pembayaran kepada pihak ketiga, yaitu giro, rekening sekarang, dan rekening draft saham yang ditawarkan oleh serikat kredit. Saldo rekening transaksi dikurangi dengan saldo giro yang jatuh tempo dari lembaga penyimpanan AS digunakan terutama untuk membeli layanan dari lembaga tersebut, seperti pengumpulan cek, pemrosesan cek, dan perdagangan dana umpan, dan barang tunai dalam proses penagihan. Lalu ada periode perhitungan. Untuk tujuan manajemen cadangan, manajer cadangan USDI harus menganggap waktu dibagi menjadi periode 2 minggu. Yaitu periode perhitungan cadangan selalu dimulai pada hari Selasa dan berakhir pada hari Senin 14 hari kemudian. Next. Selanjutnya ada tabel 18-1 yaitu net transaction account and vault cash balance of ABC Bank. Atau rekening transaksi bersih dan saldo kas gudang bank ABC. Salah satu strategi yang digunakan oleh DI mengirim simpanan ke luar negeri yaitu mentransfernya ke anak perusahaan asing pada hari Jumat. Ketika pengurangan simpanan diperhitungkan secara efektif dari periode 2 minggu dan mengembalikannya pada hari Senin berikutnya. Ketika kenaikan dianggap adil dari periode 2 minggu. Tindakan ini efektif menurunkan rata-rata giro di neraca DI selama periode 14 hari. Dikali jumlah yang dikirim ke luar negeri dan dengan demikian mengurangi jumlah cadangan yang harus disimpan. Analisis ini disebut dengan permainan akhir pekan. Strategi kedua adalah untuk DI untuk menawarkan nasabahnya sweep account, di mana giro dan rasio cadangan tinggi secara otomatis ditransfer atau sweep dari rekening nasabah pada hari Jumat rekening tabungan dengan bunga lebih tinggi. Pada hari Senin, atau dalam banyak kasus ketika deposan membutuhkan dana di rekening gironya, dana tersebut ditarik kembali. Hasil yang efektif adalah saldo rata-rata yang lebih rendah di rekening giro DI, dengan demikian kepemilikan cadangan wajib yang lebih rendah di Federal Reserve. Bisa diperhatikan bahwa angka 127,383 dolar juta adalah target cadangan minimum. Pengelola DI dapat menyimpan kelebihan cadangan kas di atas tingkat minimum ini jika tingkat optimal atau kehati-hatian pribadi untuk DI melebihi tingkat minimum yang ditentukan oleh peraturan. Karena DI ini sangat rentan terhadap risiko
tarikan simpanan. Selain itu, manajer DI dapat menyimpan beberapa cadangan penyangga dalam bentuk sekuritas pemerintah yang dapat diubah menjadi uang tunai dengan cepat jika pemberian deposito sangat tinggi atau untuk mencegah tahap awal bank lembaga penyimpanan ini. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Della Julian Anggreni Kusuma. Baik, sebentar. Maintenance period atau periode pemeliharaan. Telah dihitung persyaratan cadangan kas minimum rata-rata harian untuk Bank ABC, tetapi belum menggambarkan periode yang tepat di mana manajer bank harus mempertahankan target cadangan rata-rata harian sebesar 127,383 juta dolar. Cadangan dapat disimpan sebagai uang tunai atau sebagai simpanan yang dipegang oleh DI di Federal Reserve. Di bawah seperangkat peraturan saat ini, rata-rata uang tunai harian yang disimpan selama periode perhitungan cadangan 30 Juni hingga 13 Juli dikurangkan dari cadangan wajib lembaga untuk menentukan saldo cadangan yang akan dipertahankan di Federal Reserve. Selain itu, ada jeda 30 hari antara awal periode perhitungan cadangan dan awal tahun periode pemeliharaan cadangan. Bisa dilihat dari reserve computation period. eh, ada jeda 30 hari di antara awal periode perhitungan cadangan dan awal tahun periode pemeliharaan cadangan, yang dimana simpanan di Federal Reserve harus memenuhi atau melampaui yang disyaratkan sasaran cadangan. Untuk Bank ABC, periode pemeliharaan cadangan ini bisa dilihat dari 30 Juli hingga 12 Agustus. Dengan demikian, pengelolaan cadangan bank mengetahui nilai cadangan target dengan kepastian yang sempurna selama periode pemeliharaan cadangan. Namun, manajer untuk mencapai target cadangan tanpa memiliki saldo cadangan berlebih yang terlalu besar karena ini menghasilkan pengembalian bunga yang rendah. Manajer cadangan mengetahui komponen kas brankas dari target cadangan. Karena ini didasarkan pada rata-rata kas brankas yang dimiliki oleh bank selama periode perhitungan cadangan. Seperti yang dilaporkan pada tabel ini, saldo harian dalam deposito Federal Reserve untuk Bank ABC untuk periode pembayaran cadangan 14 hari dari 30 Juli hingga 12 Agustus bisa dilihat pada tabel ini. Karena rata-rata saldo harian dalam vault cash ditunjukkan sebesar 253,357 juta. Rata-rata saldo target harian untuk simpanan di Federal Reserve itu sebesar 102,26 juta dolar, yaitu 25,357 juta dolar ditambah 102,26 juta dolar di Federal Reserve. Pada dasarnya, karena komponen kas brankas dari target cadangan didasarkan pada kas brankas yang disimpan selama perhitungan cadangan periode 14 hari, target aktif bank selama periode pemeliharaan itu sendiri adalah posisi cadangan di
eh, di Federal Reserve. Sebagaimana saat ini periode pembayaran cadangan untuk memenuhi target cadangan dimulai 30 hari setelah dimulai periode perhitungan cadangan, mengingat bahwa periode perhitungan adalah 2 minggu. Hmm, Periode pembayaran cadangan tidak dimulai sampai 17 hari setelahnya dari akhir periode perhitungan. Regulator memperkenalkan sistem akuntansi cadangan tertinggi atau LRA untuk memudahkan pengelola cadangan bank menghitung saldo cadangan wajibnya dan untuk meningkatkan akurat informasi agregat saldo cadangan wajib sebelum Juli 1998, regulator menggunakan sistem akuntansi cadangan kontemporer atau CRE, di mana periode pemeliharaan cadangan 2 minggu untuk memenuhi target cadangan dimulai hanya 2 hari, dibandingkan dengan 30 hari saat ini setelah dimulainya perhitungan. Bisa dilihat dari tabel ini, periode sistem cadangan kontemporer ini hanya menghasilkan jeda 2 hari di mana cadangan yang dibutuhkan diketahui dengan pasti. Dalam contoh seperti di tabel ini, periode pemeliharaan cadangan adalah dari Kamis 2 Juli hingga Rabu 15 Juli untuk periode perhitungan cadangan yang dimulai Selasa 30 Juni dan berakhir Senin 13 Juli. Maaf, 12 Juli. Di bawah LRA dimiliki cadangan terhadap jumlah simpanan yang telah ada di 30 hari sebelumnya. Di eh, DI mengetahui cadangan wajibnya setiap hari selama periode pemeliharaan cadangan. Karena GWM dinyatakan dalam bentuk eh, saldo harian rata-rata, DI dapat menyesuaikan cadangannya selama masa pemeliharaan agar sama persis dengan GWM rata-rata. Di bawah CRA, periode pemeliharaan cadangan selama 2 minggu untuk memenuhi target cadangan dimulai hanya 2 hari setelahnya dimulainya periode hitungan. Dengan demikian, CRA hanya menghasilkan jendela 2 hari di mana cadangan yang lebih tinggi di bawah CRA dapat di bawah LRA karena di bawah LRA DI memelihara cadangan. DI tidak perlu menyimpan kelebihan cadangan sebagai bantalan terhadap kenaikan cadangan wajib yang tidak terduga. DI dapat menjaga cadangan mereka ke tingkat minimum yang disyaratkan di bawah CRA. DI tidak mengetahui persyaratan cadangan hingga 2 hari terakhir dari periode pemeliharaan cadangan, karena itu adalah hari-hari di mana suku bunga dana paling tidak stabil. Di berusaha menghindari kekurangan cadangan yang besar di akhir periode pemeliharaan cadangan. Oleh karena itu, mereka yang cenderung menyimpan kelebihan cadangan di awal periode pemeliharaan yang dapat dikurangi pada 2 hari terakhir minggu penyelesaian. Selain itu, karena pasar dana Fed terdiri dari perdagangan aktif yang saling bertransaksi setiap harinya. Kemudian ada undershooting atau overshooting dari target cadangan. Apa yang terjadi jika akhir periode pembayaran cadangan per 12 Agustus di undershooting rasio cadangan minimum hanya disyaratkan peraturan yaitu memiliki kurang dari jumlah yang disyaratkan seperti 127,383 juta rata-rata dolar rata-rata harian dalam contoh Federal Reserve mengizinkan di mana kesalahan rata-rata
harian hingga 4% tanpa penalti. Jadi jika di 4% merah pada target cadangan ke angka 4%, kali 127,383 juta dolar sama dengan 5.095 juta dolar. Harus dilunasi dengan periode pemeliharaan cadangan 2 minggu berikutnya, langsung dari 13 Agustus hingga 26 Agustus. Bisa dilihat dalam tabel ini. eh, Sebuah bank memiliki saldo rata-rata rekening transaksi 10 hingga 23 Agustus sebesar 993,34 juta dolar. Saldo rata-rata dalam akun kas itu sebesar 32.214 juta selama periode ini. Bank meneruskan defisit sebesar 2.276 juta dolar dan periode cadangan terakhir hitungan GWM untuk periode pemeliharaan cadangan dari tanggal 9 hingga 22 September. Hitungan cadangan minimum yang dapat dipertahankan dari cadangan maksimum yang akan diperhitungkan untuk periode pemeliharaan cadangan berikutnya 23 September hingga 6 Oktober. Jika selama 12 hari pertama periode pemeliharaan cadangan saat ini, rata-rata cadangan harian dimiliki adalah 55 juta atau 12 kali 55 miliar dolar. Jadi sebesar 660 miliar dolar total kumulatif selama 12 hari. Berapa yang perlu disimpan pada bank sebagai cadangan selama 2 hari terakhir untuk memenuhi persyaratan cadangan secara tepat dan memenuhi cadangan minimum dan memenuhi cadangan maksimum. Dalam undershoot target, manajer harus mempertimbangkan biaya eksplisit dan implisit undershooting terhadap manfaat potensial. Secara khusus, mungkin bermanfaat untuk undershoot eh, jika posisi cadangan DI yang optimal, atau hati-hati secara pribadi kurang dari minimum yang ditetapkan peraturan, atau ada biaya peluang yang sangat tinggi untuk memenuhi target persyaratan cadangan. Mungkin ada biaya peluang yang tinggi untuk memenuhi target cadangan jika suku bunga dan permintaan pinjaman tinggi, hingga biaya pinjaman yang hilang pada keuntungan masa depan mungkin signifikan. Kemudian overshooting, biaya diramel, eh, ada biaya melampaui batas atau memegang cadangan kas melebihi tingkat minim yang disyaratkan tergantung apakah DI merasakan tingkat kehati-hatian cadangan untuk memenuhi penarikan simpanan yang diharapkan dan tidak diharapkan lebih tinggi atau lebih rendah dari persyaratan cadangan minimum yang diberikan oleh peraturan. Jika cadangan minimum yang disyaratkan lebih tinggi dari jumlah yang dianggap optimal oleh manajer, 4% pertama dari kelebihan cadangan dapat diteruskan ke periode cadangan berikutnya. Federal Reserve mengizinkan jumlah ini diperhitungkan untuk memenuhi persyaratan cadangan dalam periode pemeliharaan 2 minggu berikutnya. Setelah itu, cadangan apapun disimpan di atas minimum yang disyaratkan ditambah 4% merupakan hambatan bagi pendapatan DI karena setiap dolar disimpan sebagai cadangan berlebih baik dalam bentuk tunai atau deposito di bank sentral memperoleh sedikit bunga. Dan dapat dipinjamkan dengan suku bunga pinjaman DI. Sebaliknya, jika manajer DI merasa bahwa tingkat cadangan minimum yang disyaratkan peraturan lebih rendah dari yang dibutuhkan untuk exposure penarikan simpanan yang diharapkan dan tidak terduga melampaui target cadangan minimum yang disyaratkan, kebijakan ini
menjaga posisi likuiditas DI pada level yang cukup hati-hati dalam memilih. Untuk melampaui target, manajer harus mempertimbangkan instrumen dengan biaya paling rendah untuk menyimpan cadangan tersebut. Sementara beberapa cadangan berlebih mungkin disimpan dalam bentuk tunai yang sangat liquid, tidak berbunga. Setidaknya, sebagian dari posisi cadangan berlebih mungkin disimpan dalam aset penyangga seperti sekuritas jangka pendek atau surat bendaharaan negara yang menghasilkan bunga, tetapi tidak cukup liquid sebagai uang tunai. Proporsi untuk uang tunai dan tagihan treasury sebagian besar bergantung pada spread hasil. Misalnya suku bunga pinjaman adalah 9%, suku bunga T-bill adalah 4%, dan bunga yang diperoleh dari kelebihan uang tunai adalah 0%. Biaya peluangan pengembalian yang hilang ke DI menyimpan kelebihan cadangan dalam bentuk tunai atau bentuk T-bill. Sebentar. T-bills itu eh, untuk menyimpan cadangan, uang tunai biaya peluang sama dengan 9% kurang 0%, yaitu sebesar 9%. Biaya peluang T-bills itu 9% kurang 4% sama dengan 5%. Dengan demikian, T-bills memiliki biaya peluang yang jauh lebih rendah daripada uang tunai, dan manajer harus mempertimbangkan penghematan biaya peluang bersih sebesar 4% dari penyimpanan kelebihan cadangan dalam bentuk T-bill terhadap kemudahan instrumen tersebut dapat dijual dan diubah menjadi uang tunai untuk dipenuhi. Kemudian ada Reserve and Access Reserve of US Depository Institution in million of dollars. Perhatikan peningkatan besar cadangan berlebih pada bulan November 2008 dan Agustus 2009 masing-masing 91,65 dan 91,71% dari total cadangan. Federal Reserve menetapkan moneter yang konsisten dengan pencapaian tujuan kebijakan moneternya dan menyesuaikan target tersebut sesuai dengan perkembangan ekonomi yang berkembang. Pada bulan 2008, Federal Reserve menerapkan beberapa langkah untuk menyediakan likuiditas ke pasar keuangan. Fasilitas likuid yang diperkenalkan oleh Federal Reserve sebagai tanggapan terhadap krisis keuangan menciptakan cadangan dalam jumlah besar di DI. Beberapa pengamat mengklaim bahwa peningkatan besar dalam kelebihan cadangan menyiratkan bahwa banyak kebijakan yang diperkenalkan oleh Federal Reserve dalam menanggapi krisis keuangan efektif. Alih-alih mempromosikan aliran kredit ke perusahaan dan rumah tangga, dikatakan bahwa peningkatan kelebihan cadangan menunjukkan bahwa uang yang dipinjamkan ke Bank LK oleh Federal Reserve pada akhir 2008 dan awal 2009 hanya menganggur di rekening cadangan bank. Bank yang bertanya mengapa bank memilih untuk menyimpan begitu banyak cadangan daripada meminjamkannya, dan beberapa mengklaim bahwa pinjaman bank dari kelebihan cadangan mereka sangat penting untuk menyelesaikan krisis kredit. Namun Federal Reserve mulai membayar bunga cadangan untuk pertama kalinya, yaitu 28 Oktober 2008. Selama krisis keuangan, Fed menetapkan tingkat bunga yang dibayarkan pada cadangan selama targetnya. Untuk tingkat bunga pasar, kebijakan ini pada dasarnya menghilangkan biaya peluang untuk cadangan. Itu adalah yang sebelumnya diperoleh dengan meminjamkan kepada LK lain, yang akibatnya bank tidak memiliki insentif untuk mengubah pinjaman mereka kepada perusahaan dan rumah tangga. Dalam hal ini, kebijakan peminjaman Fed menghasilkan kelebihan
cadangan dalam jumlah besar tanpa mengubah insentif DI untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan dan rumah tangga. Dengan demikian, tingkat total cadangan dalam sistem perbankan hampir seluruhnya ditentukan oleh tindakan bank sentral dan tidak selalu dipengaruhi oleh keputusan peminjaman bank swasta. Bisa diperhatikan bahwa tingkat excess reserve tetap tinggi bahkan hingga Juli 2015, 94,24% dari total cadangan. Pemulihan ekonomi yang lambat dan krisis keuangan 2008 sampai 2009 berarti bahwa Fed mempertahankan suku bunga rendah hingga tahun 2010-an. Dengan demikian, uh, Fed mempertahankan suku bunga rendah. Selanjutnya akan disampaikan oleh Vini Manik. Nah, izin melanjutkan yang selanjutnya itu managing liquid asset other than cash atau mengelola aset liquid selain kas. Nah, pada bab ini ada beberapa model yang digunakan oleh untuk mengatur risiko likuiditas, kebutuhan aset likuiditas, LK aset likuiditas, LK selama periode waktu. Persyaratan cadangan menetapkan tingkat minimum uang tunai yang harus dimiliki LK untuk memenuhi kebutuhan likuiditas karena penarikan deposit. Namun karena kas adalah aset non-produktif, LK akan menyimpan kas sesedikit mungkin untuk memenuhi kebutuhan aset likuiditasnya. Nah, mengelola portofolio efek merupakan bagian integral dari manajemen likuiditas lembaga keuangan. Manajer FI harus menentukan kombinasi optimal dari aset likuid dengan hasil lebih rendah versus aset dengan hasil lebih tinggi dan kurang likuid. Surat berharga jangka pendek yang tidak dijaminkan untuk simpanan publik atau seperti surat berharga treasury diadakan untuk kebutuhan likuiditas segera. Dan surat berharga hipotek dan surat berharga jangka panjang lainnya diadakan dan dapat dijual jika kebutuhan likuiditas lebih besar dari yang diharapkan. LK itu istimewa karena mereka bisa tidak cocok dengan jatuh tempo aset dan kewajibannya dalam menerbitkan simpanan jangka pendek untuk mendanai aset jangka panjang. LK mendapat untung dengan melakukan layanan khusus. Namun, selama krisis likuiditas, seperti pada krisis keuangan untuk melikuidasi aset yang kurang likuid ini mungkin sangat dibatasi dan bahkan dapat mempengaruhi solvabilitas FI. Next. Nah, seperti yang terlihat selama krisis keuangan, sekuritas ini seperti sekuritas jangka panjang lainnya mungkin harus dilikuidasi dengan harga jual yang tinggi. Selain itu, FI menghapus pinjaman dari neracanya. Ia dapat menggunakan dana yang diterima dari penjualan pinjaman untuk melunasi depositnya, yaitu untuk mengecilkan ukuran FI. Hal ini mengurangi simpanan FI dan karenanya persyaratan cadangannya yang seperti disebutkan sebelumnya dapat dilihat sebagai peraturan pajak. Dengan aset yang lebih sedikit, modal dibutuhkan FI berdasarkan persyaratan modal seperti tingkat berbasis risiko 8%. Next. Yang selanjutnya, liquidity management as a knife edge management problem.
Manajemen posisi likuiditas DI adalah situasi yang sulit karena memang terlalu banyak aset likuid yang merugikan pendataan DI, dan dengan demikian pemegang sahamnya, seorang manajer DI yang memiliki aset likuid dalam jumlah berlebihan tidak mungkin bertahan lama. Demikian pula seorang manajer yang terlalu meremehkan target cadangan menghadapi peningkatan risiko krisis likuiditas dan intervensi peraturan. Nah, dalam masa jabatan ini, manajer di DI itu mungkin relatif lebih singkat. Next. Yang selanjutnya ada liability management. Manajemen likuiditas dan liabilitas terkait erat. Salah satu aspek pengendali risiko likuiditas adalah membangun tingkat kehati-hatian aset likuid. Aspek lain adalah pengelolaan struktur liabilitas DI untuk mengurangi kebutuhan aset likuid dalam jumlah besar untuk memenuhi penarikan liabilitas. Namun, penggunaan dana yang dibeli secara berlebihan dalam struktur liabilitas dapat meningkatkan krisis likuiditas jika investor kehilangan kepercayaan pada DI dan menolak untuk memperpanjang dana tersebut. Next. Yang selanjutnya funding risk and cost atau risiko dan biaya pendanaan. Dalam membangun portofolio liabilitas dengan biaya rendah dan risiko penarikan rendah lebih sulit daripada kedengarannya. Hal ini benar karena kewajiban atau sumber dana DI yang paling rentan terhadap risiko penarikan seringkali merupakan yang paling murah bagi DI. Yang artinya DI harus memperdagangkan manfaat penarikan liabilitas dengan biaya pendanaan rendah, dengan kemungkinan penarikan yang lebih terhadap liabilitas dengan biaya pendanaan tinggi dan likuiditas rendah. Sebagai contoh, giro merupakan kendaraan dengan biaya pendanaan yang relatif rendah untuk DI, tetapi dapat ditarik tanpa pemberitahuan. Nah, di sini sebagai contohnya itu yang tadi giro merupakan kendaraan dengan biaya pendanaan. Nah, sebaliknya sertifikat deposit jangka waktu tetap 5 tahun mungkin memiliki biaya pendanaan yang relatif tinggi, tetapi dapat ditarik sebelum jatuh tempo 5 tahun hanya setelah pemegang deposit membayar penuh tingkat bunga yang besar. Jadi dalam menyusun kewajiban atau pendanaan sisi neraca, manajer DI menghadapi trade-off sepanjang garis yang disarankan. Nah, artinya biaya pendanaan umumnya berbanding terbalik dengan jangka waktu kewajiban kemungkinan akan tetap berada di neraca atau risiko pendanaan. Nah, meskipun tadi kita telah membahas risiko pendanaan lembaga penyimpanan, LK lain juga menghadapi trade-off yang serupa. Misalnya, bank investasi dapat membiayai melalui dana semalam atau perjanjian pembelian kembali dengan simpanan peraturan, atau sumber jangka panjang seperti wesel dan obligasi. Next. Nah, yang selanjutnya itu choice of liability structure. Bagian ini mempertimbangkan secara lebih rinci risiko penarikan atau pendanaan dan karakteristik biaya pendanaan dari kewajiban utama yang tersedia
bagi manajer DI modern. Nah, tadi pada tabel 18.4 itu mencantumkan jumlah Maret 2015 didistribusi kategori kewajiban utama untuk 2 bank, yaitu Bank of America atau salah satu bank terbesar di Amerika Serikat dan Bank of Carbondale, bank regional kecil. Next. Yang selanjutnya demand deposit atau permintaan deposit. Yang pertama itu ada withdrawal risiko atau risiko penarikan. Giro yang diterbitkan oleh DI memiliki tingkat risiko penarikan yang tinggi. Penarikan dapat seketika dan sebagian besar diharapkan oleh manajer DI seperti penarikan tunai sebelum akhir pekan atau tidak terduga. Seperti yang terjadi selama situasi krisis ekonomi, Bank of America menarik 12,4% dari simpanannya dan pinjaman lainnya dari giro. Sementara Bank of Carbondale, sebuah bank komunitas kecil, atau 209 juta dolar dalam aset pada Maret 2015 yang berlokasi di Carbondale, Illinois, menarik 13,6%. Oke, izin melanjutkan. Next. Oke, kiri dong. Ya. Cost, tarif yang dibayarkan oleh institusi deposito pada instrumen-instrumen ini bersaing dengan tiket pasar uang grosir lainnya, seperti surat berharga komersial dan obligasi pemerintah atau T-bills. Sertifikat deposit ini ditawarkan kepada investor yang sangat canggih, seperti pengelola dana pasar uang, dan tidak dilindungi oleh jaminan asuransi deposito yang eksplisit. Hanya jumlah pertama $250 yang diinvestasikan dalam sertifikat deposit ini per investor atau per lembaga yang dilindungi oleh asuransi. Sertifikat deposit yang paling sering ditawarkan oleh institut deposito besar yang dianggap terlalu besar untuk gagal, sehingga premi risiko kredit yang dibutuhkan lebih rendah dibandingkan dengan instrumen sejenis yang diterbitkan oleh sektor swasta non-bank. Tingkat bunga yang dibutuhkan kepada sertifikat deposito mencerminkan persepsi investor terhadap kedalaman pasar sekunder untuk CD tersebut. Likuiditas pasar sekunder untuk CD telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, karena dealer telah menarik diri. Penurunan likuiditas pasar sekunder ini meningkatkan biaya relatif institusi deposito dalam menerbitkan instrumen-instrumen sertifikat deposito tersebut. Next. Next. Federal Fund. Next. Selanjutnya ada withdrawal risk, yaitu adalah resiko penarikan. Biaya dana federal atau Fed Funds bagi institusi pembeli adalah tingkat suku bunga Federal Funds. Tingkat suku bunga Federal Funds ditetapkan oleh institusi deposito, terutama bank-bank yang bertransaksi di pasar Federal Funds. Tingkat suku bunga Federal Funds dapat bervariasi secara signifikan dalam satu hari maupun antar hari.
Pengenalan akuntansi cadangan yang tertunda pada Juli 1998 telah mengurangi variasi suku bunga federal funds. Tingkat suku bunga federal funds adalah faktor penting yang mempengaruhi biaya pendanaan bagi institusi pembeli. Institusi pembeli perlu memperhitungkan tingkat suku bunga federal funds dalam strategi pengelolaan biaya dan pendanaan mereka. Tingkat suku bunga federal funds dapat berdampak pada keputusan investasi dan pendanaan institusi pembeli. Tingkat suku bunga federal funds merupakan salah satu indikator penting dalam analisis pasar uang dan suku bunga. Fluktuasi tingkat suku bunga federal funds mencerminkan kondisi likuiditas dan kebutuhan pendanaan di pasar keuangan. Next. Ada cost dari federal funds. Biaya. Dana federal funds adalah pinjaman jangka panjang tanpa jaminan antara institusi deposito di Amerika Serikat. Dana federal diperoleh oleh DI dengan kelebihan cadangan kas yang ingin meminjamkannya kepada deposito lain yang membutuhkan pendanaan jangka pendek. Pinjaman Fed Funds umumnya memiliki jatuh tempo 1 hari dan sebagian besar transaksinya memiliki jatuh tempo tersebut. Dana federal tidak tunduk pada persyaratan cadangan atau pembayaran premi asuransi deposito karena bukan merupakan simpanan melainkan dana pinjaman. Transaksi Fed Funds memiliki risiko ketidakperpanjangan pada jatuh tempo, yang berarti DI pemberi pinjaman tidak selalu memperpanjang pinjaman pada hari berikutnya jika DI peminjam menginginkannya. DI yang menjual Fed Fund biasanya membatasi jumlah dana yang akan mereka berikan kepada DI peminjam dan menerapkan batas kredit tertentu. Risiko penarikan pada Fed Funds terjadi hanya dalam situasi krisis ekstrim, seperti yang terjadi pada krisis keuangan tahun 2008 sampai 2009. Dana federal dan perjanjian repurchase atau repo merupakan sebagian kecil dari kewajiban simpanan dan pinjaman DI. DI adalah institut deposito. Penggunaan dana federal merupakan strategi pengelolaan kewajiban yang tergantung pada kondisi dan kebutuhan DI yang bersangkutan. Ini menggambarkan pentingnya dana federal sebagai sumber pendanaan jangka pendek bagi institut deposito, serta risiko dan batasan terkait dengan transaksi Fed Funds dalam sistem keuangan. Next. Ada repurchase agreements, yaitu pemulihan. Next. Perjanjian pemulihan atau RPS Repurchase Agreement atau juga disebut repo adalah transaksi yang dijaminkan oleh surat berharga pemerintah antara institusi deposito dengan kelebihan cadangan kas yang dimiliki oleh penjual dana dan institusi deposito lain yang membutuhkan pendanaan jangka pendek atau pembeli dana. Transaksi repo dapat dianggap sebagai transaksi dana federal yang dijaminkan, di mana DI pembeli dana memberikan surat berharga pemerintah sebagai jaminan sementara DI penjual dana memberikan Fed Funds atau dana federal. Transaksi RPS dibalikan dengan DI pembeli dana mengembalikan Fed Funds beserta bunga yang disebut tingkat suku bunga RP dan DI penjual dana menerima kembali surat berharga sebagai jaminan yang digunakan. RPS adalah sumber dana yang liquid dan fleksibel bagi institut deposito yang membutuhkan peningkatan kewajiban dan mengimbangi penarikan simpanan. Transaksi RPS dapat diperpanjang setiap harinya, mirip dengan transaksi dana federal. Perbedaan utama antara transaksi dana federal dan RPS terletak pada jaminan yang diberikan. Repo membutuhkan jaminan berupa surat berharga pemerintah, sedangkan dana federal tidak memerlukan jaminan. Transaksi repo memberikan risiko penarikan di mana institut deposito pembeli dana mungkin tidak dapat memperpanjang pinjaman pada hari berikutnya. Namun risiko ini umumnya terjadi hanya dalam situasi krisis yang ekstrim. Transaksi repo bisa lebih rumit daripada transaksi dana federal karena melibatkan negosiasi mengenai jenis dan kualitas surat berharga yang menjadi jaminan yang dapat memperlambat proses transaksi. Repo merupakan instrumen penting dalam pengelolaan kewajiban dan pendanaan institusi deposito. Next. Karena sifatnya yang dijaminkan, suku bunga repo biasanya berada di bawah suku bunga federal funds. Selain itu, suku bunga
RP umumnya menunjukkan fluktuasi antara hari yang lebih kecil dibandingkan dengan suku bunga Federal Funds. Hal ini sebagian disebabkan oleh fleksibilitas intraday yang lebih rendah dari RP relatif terhadap transaksi Fed Fund atau dana federal. Next. Other borrowing, pinjaman lainnya. Next. Pertama ada banker acceptance. Bank sering mengkonversi letter of credit off balance sheet menjadi banker acceptance on balance sheet dengan mendiskontokan letter of credit yang diberikan oleh pemegang untuk diaccept. Selanjutnya, BA ini kemudian dapat dijual kembali kepada investor pasar uang. Dengan demikian, penjualan banker acceptance ke pasar sekunder merupakan sumber pendanaan tambahan. Next. Commercial paper. Commercial paper adalah surat berharga komersial, yaitu tanda jamin utang jangka pendek yang tidak dijamin oleh aset dan diterbitkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana jangka pendek. Commercial paper merupakan salah satu instrumen pasar uang terbesar dalam hal nilai dolar yang belum lunas. Sebagian besar commercial paper dipegang hingga jatuh tempo karena pasar sekunder untuk commercial paper agak terbatas dibandingkan dengan T-bills atau surat utang pemerintah Amerika Serikat. Namun, pertumbuhan dana pasar uang, money market mutual funds, telah menghasilkan pasar commercial paper yang lebih liquid, meskipun anak perusahaan institut deposito itu sendiri tidak dapat memberikan commercial paper. Perlu dicatat bahwa dana yang dialihkan ke institut deposito yang berafiliasi tunduk pada persyaratan cadangan, yang mengurangi daya tarik mekanisme ini sebagai sumber pendanaan rutin. Next. Selanjutnya ada medium term notes. Sejumlah institut deposito yang mencari sumber dana yang lebih stabil dengan risiko penarikan yang rendah telah mulai menerbitkan surat utang jangka menengah. Seringkali dalam kisaran 5 hingga 7 tahun, surat-surat berharga ini juga menarik karena tidak dikenakan persyaratan cadangan maupun premi asuransi simpanan. Next. Diskon window loans. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, institut deposito yang menghadapi krisis likuiditas sementara dapat meminjam dari jendela diskonto bank sentral pada tingkat diskonto. Next. Kesimpulan, masalah likuiditas dan manajemen liabilitas terkait erat untuk FI modern banyak faktor, baik biaya maupun peraturan, mempengaruhi pilihan manajer keuangan dalam menentukan jumlah aset likuid yang harus dimiliki. Pilihan likuiditas lembaga keuangan adalah sesuatu yang berada di ujung tanduk. Menukar biaya dan manfaat dari undershooting atau overshooting target aset cadangan yang ditentukan oleh peraturan dan ditentukan secara hati-hati karena ini sangat riskan. FI dapat mengelola kewajibannya dengan cara yang mempengaruhi risiko penarikan keseluruhan portofolio pendanaannya, dan oleh karena itu membutuhkan aset likuid untuk memenuhi penarikan tersebut. Namun, mengurangi risiko penarikan seringkali harus dibayar mahal karena sumber liabilitas yang lebih mudah dikendalikan dari perspektif risiko penarikan, dan seringkali lebih mahal bagi lembaga jaminan keuangan untuk digunakan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami atas pemaparan materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.